Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang binatang halal dan binatang haram. Arti binatang halal yaitu semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jenis-jenis binatang halal ada binatang yang hidup di air, yang sudah tertera dalam surat Al-Maidah ayat 96. Ada yang hidup di darat yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 1. Untuk lebih jelasnya bisa kalian catat dan dibaca ya. Membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Di dalam Al-Quran sudah ditentukan binatang apa saja yang harus dimakan oleh umat Islam. Itu karena Allah sangat sayang kepada umatnya, kepada segenap umat manusia. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ada cara penyembelih binatang. Islam pun sudah mengatur cara menyembelih binatang. Rukun penyembelih hewan. Ada syarat-syarat penyembelihan hewan. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan hewan. Bisa dicatat di buku ya, buat menghafal di rumah. Organ tubuh yang akan disembelih. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Menyembelih hewan harus sampai terputus lehernya. Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul tidak tajam. Menyembelih hewan dengan alat modern. Ada juga tata caranya. Harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Memposisikan hewan pada alat tersebut sehingga hewan dan alat canggih tersebut sesuai. Jangan lupa sebelum menyembelih harus membaca basmalah ya. Baik melalui teknik tradisional ataupun teknik modern. Sebagai umat muslim mempunyai kewajiban ketika menyembelih hewan haruslah didahului dengan bacaan basmalah, sholawat, serta memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Adapun hikmah mengkonsumsi binatang halal yaitu di antaranya ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah dengan yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Ada ya, bisa dilihat dan dibaca, dicatat di buku. Selanjutnya, pengertian binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Jadi, walaupun binatang itu halal, tetapi kalau dalam proses penyembelihan tidak menyebutkan asma Allah, jadi hukumnya bisa berubah menjadi haram. Jenis-jenis binatang haram, tuh, diantaranya contohnya babi, anjing, tuh. Semua binatang bertaring, semua bangsa burung berkuku, binatang-binatang yang diperintah untuk dibunuh, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda. Ini haram yang berdasarkan zatnya. Artinya bahwa
binatang tersebut sudah diharamkan dari asalnya, asal binatang itu sendiri, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Nih, contohnya yaitu bangkai, terus jalalah, keledai, jinak. Ada ya tuh, bisa dibaca dalilnya. Cara menghindari binatang haram. Bagaimana caranya? Ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama harus selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Banyak ya, bisa dicatat di buku, ditulis, dipahami ya. Akibat mengkonsumsi binatang haram bisa merusak organ tubuh orang yang memakannya. Dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Tuh banyak ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa tugasnya di rumah dicatat, dibaca, dan pertemuan yang akan datang nanti Ibu bisa jelaskan untuk lebih lanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.